Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek selanjutnya pada praktikum kali ini ialah identifikasi kation golongan 3 dan 4. Pada percobaan ini, kita akan melanjutkan identifikasi terhadap kation untuk kation golongan 3 dan kation golongan 4. Jadi, sebelum praktikum, adik-adik sudah harus tahu apa-apa saja kation golongan 3 dan apa saja kation golongan 4. Secara umum, kation-kation yang mengendap dengan penambahan amonium sulfida merupakan kation golongan 3 yang terdiri dari kobalt, nikel, besi, kromium, aluminium, zinc, dan mangan. Sedangkan kation yang mengendap dengan penambahan amonium karbonat merupakan kation golongan 4 yang terdiri dari kalsium, strontium, dan barium. Adapun kation yang kita gunakan pada praktikum kali ini ialah garam mor, besi 3 klorida, kobalt 2 nitrat, nikel klorida, dan zinc sulfat. Kemudian strontium klorida, barium klorida, dan kalsium klorida. Untuk reagensia yang kita gunakan ialah amonia, kalium sianida, natrium fosfat, natrium hidrogen fosfat, kalium heksasianoferat 3, natrium karbonat, asam sulfat encer, dan amonium oksalat. Adapun prosedur percobaan yang akan kita lakukan ialah sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan identifikasi terhadap kation golongan 3, yaitu kation Fe2+, dengan menggunakan larutan amonium besi 2 sulfat atau garam mor. Dimasukkan larutan garam mor ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi terakhir, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium heksan sianoferat 3. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Kation selanjutnya yang akan kita identifikasi dari kation golongan 3 ialah Fe3+, menggunakan larutan besi 3 klorida. Dimasukkan larutan besi 3 klorida ke dalam beberapa tabung reaksi dengan volume masing-masing 0,5 mili. Pada tabung reaksi yang pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi yang kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia dan amati perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium fosfat, amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Logam selanjutnya ialah kation CO2+, dengan menggunakan larutan kobalt 2 nitrat. Dimasukkan larutan kobalt 2 nitrat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Logam selanjutnya ialah kation Ni2+ dengan menggunakan larutan nikel klorida. Dimasukkan larutan nikel klorida ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masing 0,5 mili.
Pada tabung reaksi pertama ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Logam terakhir yang akan diidentifikasi pada kation golongan 3 ialah kation Zn2+, dengan menggunakan larutan zinc sulfat. Dimasukkan larutan zinc sulfat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidrogen fosfat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Identifikasi terhadap kation golongan 4 yang akan kita lakukan yaitu kation Ba2+ dengan menggunakan barium klorida. Dimasukkan larutan barium klorida ke dalam beberapa tabung reaksi masing-masing 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan beberapa tetes asam sulfat encer. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonium oksalat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Kation golongan 4 selanjutnya yang akan kita identifikasi yaitu kation Ca2+ dengan menggunakan larutan kalsium klorida. Dimasukkan larutan kalsium klorida ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan asam sulfat encer. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonium oksalat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Kation terakhir dari golongan 4 ialah kation Sr2+ dengan menggunakan strontium klorida. Dimasukkan larutan strontium klorida ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan asam sulfat encer. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonium oksalat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur.